Drama di persimpangan hati menceritakan kisah Nisa dan Amira, dua sahabat remaja yang menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan sebagai muslimah di tengah dunia modern. Nisa adalah seorang remaja yang cerdas dan ambisius, namun mulai meragukan nilai-nilai agama yang selama ini dipegangnya karena tekanan pergaulan dan keinginannya untuk hidup lebih bebas. Dia merasa tertekan dengan berbagai aturan dalam Islam dan mulai menjauh dari praktik keagamaan. Sementara itu, Amira, sahabat dekat Nisa, tetap teguh dalam menjalankan ajaran Islam dan merasa khawatir melihat perubahan sikap Nisa. Amira berusaha mengingatkan Nisa bahwa aturan dalam agama bukanlah batasan, melainkan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan sejati. Namun, Mila yang sudah terlalu jauh tersesat merasa bingung dan tertekan, tidak tahu bagaimana cara kembali ke jalan yang benar. Nis, kamu gak apa-apa? Dari tadi gak konsen, biasanya kamu paling semangat buat belajar ujian. Aku gak tahu nih, belakangan ini aku ngerasa hidup aku berantakan. Aku capek terus-terusan ngikutin aturan-aturan yang gak jelas. Kenapa sih kita hidup dibatasi? Aku ngerasa semua ini gak adil. Maksud kamu aturan agama, Nis? Iya Mir, kenapa kita itu hidup dibatasi? Lihat orang-orang di sana hidup bebas, lakuin apa aja tanpa rasa takut. Tapi kita harus mikirin itu hal haramnya, ini itu. Aku capek sendiri. Aku ngerti kok, Nis. Kita kadang emang merasa tertekan, tapi agama itu bukan batasan, malah justru petunjuk. Kalau kita hidup tanpa aturan, kita emang akan merasa bebas, tapi apakah kita benar-benar akan merasa bahagia? Apa kebebasan itu dapat menggantikan kedamaian hati kita saat kita mendekat kepada Allah? Tapi aku gak ngerasa damai Mir. Aku justru ngerasa terbebani. Itu terlalu banyak tuntunan. Aku lebih baik menjadi orang lain aja biar lebih mudah. Nis, aku udah lama pengen banget ngomong sesuatu sama kamu. Aku merasa akhir-akhir ini kita jadi lebih jauh, dan aku merasa kamu juga udah lebih jauh dari nilai-nilai yang dulu kita pegang. Kamu ngerasa aku berubah ya Mir? Mungkin iya, tapi aku cuma capek aja Mir. Aku capek terusan harus menjadi sempurna. Aku nggak bisa terus-terusan merasa bersalah setiap kali aku ngelakuin hal yang sesuai dengan agama katakan. Aku pengen hidup tanpa harus dirasa diawasi terus. Gak ada yang nyuruh kamu buat sempurna, Nis. Kita masih berproses. Aku juga gak sempurna, aku juga sering hilaf. Tapi bukan berarti kita menyerah begitu aja dan meninggalkan ajaran Allah. Hidup ini memang punya aturan, karena aturan itu dapat melindungi kita dan tidak membebani kita. Tapi aku ngerasa tertekan Mir. Kenapa aku harus merasa berdosa setiap kali aku ngelakuin hal yang di luar jalur? Apa artinya aku jahat? Kenapa nggak bisa seperti orang lain ngelakuin hal tanpa harus takut sama aturan-aturan ini? Nis, kamu bukan orang jahat. Setiap orang pasti akan merasa lelah juga. Tapi kamu harus ingat bahwa orang yang tampak bebas itu gak mungkin ngerasain hal yang sama kayak yang kita rasakan. Mereka mungkin terlihat bahagia, tapi apakah benar mereka benar-benar bahagia di dalamnya? Allah memberikan kita petunjuk karena Dia sayang sama kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Jadi, kamu coba pikirkan baik-baik. Ajaran dan aturan Allah yang sudah kita jalani bukan hanya untuk dunia, tapi akhirat juga. Bagi kamu mungkin sekarang ibadah terasa melelahkan, tapi ibadah itu bisa mengistirahatkan tubuh kita dari banyaknya kegiatan. Walaupun waktu yang diberikan tidak banyak, tapi dengan seperti itu kita ada waktu untuk mendekat terus kepada Allah dan selalu meminta doa, meminta pertolongan dan kemudahan darinya. Yaudah ya Nis, aku balik duluan. Kamu coba pikirkan baik-baik. Kamu berdoa kepada Allah, semoga kamu diberikan petunjuk dan lebih tenang. Nisa, dengan kelembutan hatinya, selalu menempatkan Allah sebagai pusat dari setiap keputusan. Namun, akhir-akhir ini ada perasaan yang tidak ia mengerti yang mulai mengganggunya. Ia merasa semakin jauh dari rasa tenang yang biasa ia rasakan saat beribadah. Sebuah pertanyaan besar berputar di dalam pikiran. Apakah ia sudah cukup baik menjaga hubungan dengan Allah?
Banyak hal yang membuat ia semakin goyah hanya karena ia berpikir banyak sekali orang yang hidupnya terlihat enak tanpa perlu ibadah dan menjalankan aturan-aturan agama. Sedangkan ia berpikir bahwa ia sudah berusaha sekeras mungkin, tapi hasilnya masih sama saja. Dia sangat bingung dengan hal. Kenapa aku ngerasa semua ini jadi berat? Padahal dulu aku rasain ketenangan saat-saat dan ngaji. Tapi sekarang, setiap kali aku mau sholat, ada rasa malas yang gak bisa aku hilangkan. Aku ngerasa jauh dari Allah. Mungkin aku memang gak pantas untuk dekat dengannya. Kenapa aku sholat kalau nggak ada perbedaannya? Aku udah sholat bertahun-tahun tapi hidup tetap susah. Udah lah, nggak bisa mikirin hal itu. Apa Allah masih peduli sama aku kalau aku nggak sholat dan nggak ngaji lagi? Nisa merasa hidupnya semakin berantakan dan tidak tenang. Kedamaian yang ia inginkan tidak terlihat sedikit pun. Berbagai masalah yang datang bertubi-tubi membuat Nisa semakin stres. Nilai-nilainya semakin jelek. Tidak ada yang benar-benar menjadi temannya kecuali Amira, tapi ia merasa malu karena sudah menjauhi Amira. Kenapa jadi seperti ini ya kehidupan? Apa benar yang dibilang Amira, semakin kita jauh dari Allah dan agamanya, semakin sengsara juga hidup kita? Aku bingung, kenapa hidupku semakin lama semakin berantakan dan tidak ada kedamaian. Dulu, selagi aku masih beribadah walaupun banyak hal sulit, tapi masih selalu ada kedamaian di hati aku. Rasanya masih tetap tenang walaupun banyak masalah yang dihadapi. Nisa menangis memikirkan segalanya yang telah ia lakukan. Ia merasa bersalah dan berdosa telah meninggalkan Allah dan agamanya hanya untuk kebebasan dan kedamaian. Padahal, semua itu tidak benar. Tidak ada kedamaian dalam hidup seseorang apabila meninggalkan Allah dan agamanya. Ia duduk di tempat tidur, menatap Al-Quran di mejanya yang sudah lama tidak disentuh. Dengan ragu-ragu, ia bangun dan mengambil Al-Quran tersebut. Waktu sudah masuk Isya, dan kali ini Nisa mencoba untuk sholat. Ya Allah, aku nggak tahu apakah Engkau masih mau dengarkan aku. Aku udah jauh darimu, tapi aku ingin kembali. Aku nggak tahu caranya, tapi aku akan coba. Terimalah salahku ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin aku nggak langsung merasa lebih baik, tapi aku tahu aku masih bisa mencoba. Allah masih beri aku kesempatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang, Miss. Kamu udah mulai sholat lagi. Gimana perasaan kamu? Aku masih merasa berat sih ya. Tapi aku tahu kan ini baru langkah pertama. Aku akan coba pelan-pelan. Walaupun aku masih takut sih kalau aku berdoa. Gak apa-apa, Nis. Kita pasti akan merasa takut dan ragu. Tapi yang paling penting, kamu udah mulai. Aku akan selalu ada buat kamu. Dan ingat, Allah juga selalu ada buat kita. Meskipun kadang kita merasa jauh, tapi yang penting kita harus ingat, kita harus kembali kepadanya. Allah akan selalu membantu kita untuk menemukan jalannya kembali kok. Makasih dan maaf ya, Min. Aku nggak tahu apa aku bisa sama kamu. Maaf juga kalau udah ngejauhin kamu sama alasan yang jelas. Padahal kamu cuma ngingetin dengan selera aku biar nggak jauh dari Allah. Aku jadi merasa malu karena hal itu. Aku jadi nggak merasa pantas buat kenal sama kamu. Tapi aku akan terus mencoba meski perlahan. Aku nggak mau kehilangan lagi. Sama-sama, Nis. Gak apa-apa. Pastinya kita akan merasa jauh dan bingung atas semua ini. Tapi yang paling penting kita harus kembali. Karena semata-mata kita hanya milik Allah. Allah akan selalu memaafkan hamba-hambanya yang telah berbuat dosa apapun itu. Dan terpenting ia bertaubat dan bersungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kita sama-sama mengingatkan hal dalam hal kebaikan ya, Nis. Sekarang aku paham ya, kenapa kamu bilang agama itu bukan beban. Perlahan, aku ngerasain ketenangan selama yang aku cari. Tapi perjalananku masih panjang. Aku senang dengarnya, Nis. Gak apa-apa. Perjalanan memang masih panjang. Yang terpenting adalah kita terus berjalan. Allah Maha Penyayang. Dia tahu setiap usaha kita, bahkan sekecil apapun itu. Aku akan terus belajarnya. Makasih ya selalu ada buat aku meski aku hampir menyerah. Sama-sama, Nis. Kadang perjalanan kita yang berbeda-beda, tapi yang terpenting adalah kita terus bersama dan berusaha untuk mendekat kepada Allah. Insya Allah kita sampai ke tujuan yang sama. Nisa dan Amira berjanji untuk saling mengingatkan, mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka. Dalam persahabatan yang dibangun di atas dasar iman, mereka berusaha menemukan jalan yang lebih dekat kepada Allah, menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang tulus.